Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Spiritual Bupati mu'alaf yang bikin merinding, pernah mati suri, disiksa oleh sosok berwarna putih. Sebelum menjadi bupati, ia mengaku pernah menjadi bandar narkoba dan kepala pengepul ekstasi di daerahnya. Suatu ketika, usai menikmati obat terlarang itu, Budi overdosis dan dinyatakan meninggal dunia. Namun tak disangka, ia mengalami perjalanan spiritual saat mati suri dan hidup kembali. Pada waktu itu, saya pulang ke tempat mertua di Purwokerto. Dulu, kalau orang yang belanja narkoba sama saya, pasti nyoba bersama, ngetes barang itu bagus apa enggak. Ini yang saya lakukan, ujarnya. Saat itu, Budi mengalami overdosis dan meninggal dunia. Karena pihak medis telah menyatakan Budi meninggal, tubuhnya sudah diikat dan dibawa ke kamar mayat. Namun ternyata, kuasa Tuhan berkehendak lain. Dulu, sama dokter, saya sudah dinyatakan mati karena sudah di kamar mayat pada waktu itu. Alhamdulillah, saya bangun lagi, ungkap Budi. Budi mengaku sangat tersiksa dan ketakutan dengan pengalaman mati surinya tersebut. Cuma di alam mimpi, saya katanya mati. Aduh, saya menakutkan sekali dan sangat tersiksa, imbuhnya. Pengalaman mati suri itu membuat Budi akhirnya tersadar dan memeluk Islam. Sosok putih yang muncul menyiksa dirinya, meminta Budi untuk berbuat baik. Sosok putih di pengalaman mati surinya itu membimbing Budi untuk melantunkan syahadat. Saya pernah mendapatkan petunjuk di dalam diri sendiri. Setelah saya disiksa sama orang yang pakai baju putih, lalu saya ditanya, mau masuk agama apa? Saya bilang, Islam. Terus saya dituntun untuk membaca syahadat, terangnya. Melihat anak kecil saat mati suri dan berada di alam lain, Budi mengaku dipukuli atau disiksa oleh sosok putih. Selain sosok putih, ia juga dipertemukan dengan sosok anak kecil yang memintanya mengucapkan istighfar agar siksaan itu dihentikan. Kata dokter, saya sudah diikat semua. Sudah di kamar mayat, terus saya teriak-teriak, ditolong sama dokter. Setelah kembali sehat, ditanya, mimpi saya digebukin sama orang-orang yang pakai baju putih. Terus ada anak kecil, suruh istighfar. Saya nggak tahu apa itu istighfar, kenang Budi. Setelah memohon ampun kepada Tuhan, sosok putih itu pun berhenti memukulinya dan bertanya agama yang dianutnya. Dia lantas menjawab, ingin masuk Islam. Semenjak memeluk Islam, Budi merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Sejak kecil, Budi selalu diajarkan orang tuanya untuk berbagi kepada sesama. Bahkan, kebiasaan berbaginya sudah rutin dijalankan sejak jadi bandar narkoba. Kala itu, ia kerap meminta rekannya untuk membantu membagikan beras 1 truk ke panti asuhan. Waktu saya jadi bandar narkoba di Purwokerto, saya kalau sampai pasti belanja beras 1 truk. Semua agen-agen saya datang, saya pesan, saya mengirim, saya bagi berasnya, minta didoakan. Mungkin kalau saya bilang itu hasil ekstasi, dibuang itu, katanya.
Budi merasa berkat beras yang rutin dibagikannya, itu ada doa yang mengalir untuk dirinya. Termasuk dengan pengalaman mati suri yang memberinya hidayah. Didoakan di situ beras yang dibagi. Alhamdulillah, dengan saya dinyatakan mati suri, ternyata sebuah hidayah untuk saya. Papar Budi. Semenjak memeluk Islam, Budi memutuskan untuk menjadi santri di desa Wedusan Tayu, Pati, Jawa Tengah. Di sana ia belajar agama dari seorang kiai bernama Mbah Sutikno. Kalau kamu sudah mengaku utusan Allah, berbuatlah yang baik. Kalau enggak, kamu akan tersiksa lebih dari ini. Terus siuman. Saya dari situ berpikir, iya, saya salah semua. Saya harus berbuat baik, tutur Budi. Setelah menamatkan pendidikan agama, Budi mencoba merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah merantau, cari duitlah, usaha yang benar. Tahun 2003, dipanggil sama ayah. Karena tahu saya pernah nyantri di Pati, ujarnya.